Ya, saya akan mulai menjelaskan bahan-bahan surat. Yang pertama ini adalah kertas, ya. Untuk kertas yang pertama adalah ada kertas F4. Kertas F4 ini untuk lebarnya 21 cm dan untuk panjangnya ada 33 cm. Lalu kemudian ada kertas A4. Untuk kertas A4 untuk lebarnya hampir sama, yaitu ada 21 cm, kemudian untuk panjangnya di sini ada 29,7 cm. Dan juga ada kertas buram. Ketiga kertas ini penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya, ya. Khususnya untuk kertas A4 dan F4 ini dominan untuk surat, ya. Untuk surat dominan menggunakan F4. Kemudian A4-nya untuk misalnya ketika kalian membuat laporan dan lain sebagainya. Masih pada jenis-jenis kertas. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang F4, A4 dan juga kertas buram. Selanjutnya kita akan belajar tentang kertas folio, ya, atau kertas bergaris. Ini biasa kalian gunakan ketika kalian membuat tugas, ya. Ini adalah kertas folio. Kemudian ada kertas berwarna. Nah, fungsinya untuk apa kertas berwarna ini? Fungsinya ketika kalian membuat guide, ya. Paparannya seperti apa, contoh realnya seperti apa, nanti saya akan sampaikan, ya. Kertas yang biasa kita gunakan berwarna-warni, ya, khususnya yang biasa kita gunakan adalah kertas berwarna kuning, merah, dan hijau. Ada juga yang warnanya biru, juga ada warna lainnya. Ya, peralatan kantor berbahan kertas lainnya adalah amplop, ya. Amplop di sini ada dua amplop yang saya contohkan di sini. Ada amplop yang kecil dan juga ada amplop yang besar, ya. Ini yang biasa kita gunakan di kantor. Ada juga yang lebih kecil lagi, ya. Mungkin rekan belajar sering melihat bapak atau ibu ketika mau kondangan atau ketika mau pergi kemana menggunakan amplop yang lebih kecil seperti itu. Nah, ini kantor yang biasa digunakan kantor ada dua ini, ya. Yang biasa digunakan untuk surat yang mana? Tentunya yang besar. Jangan lupa amplopnya disertai dengan perekat, ya. Perekat sehingga ketika kita mengirimkan surat, ya, sudah ada perekatnya. Ketika sudah ada perekatnya, ketika di amplop itu sudah diberi keterangan itu untuk siapa, kepadanya, jadi sudah ada perekatnya, langsung terekat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah peralatan kantor yang berbahan kertas lainnya, ya. Ini ada 3 peralatan kantor di sini yang berbeda-beda. Yang pertama semuanya adalah map, ya. Namun terdapat klasifikasi sendiri-sendiri dan juga ada namanya masing-masing. Yang pertama ada map kertas, ya. Tentu akan belajar tidak asing dengan map kertas. Sering kita lihat dan sering digunakan. Yang kedua ada map plastik atau biasa nanti kita akan sebut dengan Snellhechter, ya. Di dalam Snellhechter ada penguncinya di sini. Ya, map ini lebih besar dari map lainnya, namanya adalah Ottner, ya. Hampir sama seperti map plastik atau Snellhechter, map ini memiliki pengunci di sini, ya, memiliki pengunci yang nantinya fungsinya untuk mengunci surat agar suratnya tidak berserakan kemana-mana. Seperti ini ada penguncinya. Biasanya ada daftar indeksnya juga untuk kelengkapan dari Snellhechter ini, ya. Snellhechter ini biasanya ditempatkan secara berdiri, ya. Seperti ini penempatannya. Ya, saya akan lanjutkan dengan peralatan kantor yang biasa kita gunakan untuk bahan maupun alat kearsipan ataupun sistem penyimpanan arsip di sini. Ada beberapa hal yang mungkin rekan belajar sudah familiar, mungkin ada yang belum. Nanti kita akan bahas apa manfaatnya dan juga bagaimana cara pemakaiannya, ya. Yang pertama ada keranjang, ya, keranjang kecil, keranjang besar itu untuk
tempat dari peralatan kantor ini ya, nantinya akan ditempatkan di sini supaya rapi dan juga memudahkan kita untuk mencari di mana peralatan kantor itu berada ya. Ini adalah keranjangnya, ada keranjang kecil, ada keranjang besar. Saya singkirkan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang familiar ya. Yang pertama ada tip X ya, untuk menghapus maupun membetulkan tulisan pada bahan-bahan atau dokumen ataupun surat pada kantor. Walaupun tip X ini fungsinya sekarang sudah bergeser ya, karena menggunakan komputer. Jadi untuk memperbaiki arsip maupun memperbaiki surat itu lebih mudah ya, dan lebih rapi khususnya. Kalau menggunakan tip X terdapat hasilnya itu tidak serapi ketika kita membuat surat ketika di komputer, yaitu bisa langsung diedit seperti itu. Kemudian ada bolpen ya, untuk tanda tangan, untuk menulis catatan dan lain sebagainya. Kemudian ada 2 spidol di sini, ada spidol kecil, juga ada spidol yang besar. Yang besar pun ada 2, ada yang bisa dihapus ya, ataupun yang permanen ya. Kemudian ada pensil. Kemudian ada 2 peralatan ini yang biasa kita tertukar ya. Namanya adalah, yang alatnya adalah stapler. Ya, nama alatnya adalah stapler. Ada 2 stapler, ada stapler besar, ada stapler kecil. Kemudian ini adalah isinya, kan? Isinya tertukar. Nah, ini adalah isi dari stapler besar. Kemudian ini adalah isi dari stapler kecil, ya. Kemudian ada gunting. Nah, fungsinya gunting ini untuk menggunting dokumen maupun surat atau membuat guide dan lain sebagainya. Kemudian ada garisan atau penggaris, ya. Kemudian ada lem di sini untuk merekatkan. Kemudian di sini ada seperangkat stempel. Ya, biasa kita gunakan ini adalah seperangkat. Yang pertama ada alat stempelnya. Ya, ini adalah stempel. Kemudian ada bak stempel. Ya, ini adalah bak stempelnya. Ya, nanti fungsinya untuk merekatkan tinta. Jadi tintanya tidak langsung dari sini, kemudian di sini, namun ada di bak stempel. Kemudian kita stempel seperti ini. Dan kemudian ada tinta stempel. Warnanya apa? Ya, biasanya warnanya ungu. Ya. Kita lanjutkan, ada perekat di sini, atau biasa kita sebut dengan selotip. Ya, kita lanjutkan, ada buku catatan. Ya, buku catatan kecil, atau biasa kita sebut dengan sticky note di sini. Ya, fungsinya adalah kita ambil satu seperti ini, kemudian kita rekatkan pada dokumen untuk catatan seperti itu. Kemudian ada yang kecil ini, ya, ini adalah paper clip, ya, atau untuk hampir sama dengan tadi stapler ataupun staples ya di sini. Namun paper clip ini sifatnya hanya sementara, jadi merekatkan namun sementara. Jadi seorang arsiparis maupun sekretaris nanti bisa membuka kembali dokumennya dan tidak tertinggal. Jadi kalau menggunakan stapler itu nanti akan ada bahannya atau ada ada tandanya, ya, ada bahannya seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan paperclip tidak ada buktinya, ya, seperti itu. Yang terakhir ada 2 alat ini adalah perforator, ya, fungsinya untuk melubangi kertas. Ada perforator yang besar untuk dokumen-dokumen yang sifatnya lebih tebal dan juga banyak. Kemudian ada perforator yang kecil. Ya, ini adalah peralatan-peralatan kantor yang biasa digunakan ketika sistem kearsipan. Ini adalah contoh dari filing kabinet, ya. Ini adalah contoh filing kabinet seperti ini. Ini adalah filing kabinet. Kemudian di dalam filing kabinet terdapat map ataupun guide-nya, ya. Ini agak susah dibuka.
Jadi kalau ini adalah filing kabinet, saya contohkan adalah wilayah ya. Di dalamnya ada nama-nama wilayah. Di sini contohnya ada Pandansari, ada Pengapian sesuai dengan kecamatan Adiwerna. Contohnya di sini. Kecamatan Adiwerna ada apa saja? Di sini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci pada PowerPoint. Ya, contoh filing kabinetnya seperti apa. Ini juga ada sistem nomor di sini. Ya, di dalamnya ada nomor-nomor, guide-guide nomor. Ya. Lalu untuk guide sendiri ada 3 guide, yaitu ada guide primer, guide sekunder, dan juga ada guide tersier. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh filing kabinet.